Langsung lanjut dengan Taufik Belfaqi. Mungkin bisa juga menjelaskan soal karena beliau pimpinan Bawaslu Kota Manado. Mungkin bagaimana kalau misalnya kira-kira ada ini, kita datang ke kampanye terus kita bawa bendera Juventus misalnya atau bendera AC Milan, bolehnya enggak begitu? Seperti itu kita klaim untuk bawa. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Taufik Belfaqi. Waktu kesempatan saya berikan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ustadz Jimri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, damai di hati. Shalom. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk ikut memberikan 1-2 poin dalam diskusi ini. Teman-teman yang menjadi penyelenggara tentunya saya kira adalah komponen bangsa yang berpikir dan juga masih mau merawat tradisi orang Manado atau Sulawesi Utara secara keseluruhan, yaitu tradisi kekeluargaan, kebersamaan, dan tradisi kemanusiaan. Pak Pendeta, mohon izin saya akan menginformasikan ada 2 perspektif. Perkenalkan, saya juga ingin menyampaikan beberapa pasal yang kaitannya, karena kebetulan juga sebelum di Bawaslu saya menjadi dosen yang meneliti tentang aspek kerukunan, aspek pluralisme, dan hal-hal yang sifatnya sosiologis di Sulawesi Utara ini. Mudah-mudahan waktu saya bicara kemudian ada yang nelpon bukan sabotase. Karena saya lihat judulnya di atas tuh agak sensitif. Ada istilah bendera tauhid dan juga bendera Minahasa Land di judul Facebook itu. Sampai ada yang bertanya, emangnya ada apa dengan bendera tauhid? Kan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya realistis tapi sensitif. Bapak Ibu, Manado menurut sosiolog Van Passen, dia menyebut ini adalah negeri yang semua agama-agama besar berkunjung dan juga tumbuh subur. Tapi yang paling menarik, lepas dari apapun identitas masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, bahkan secara khusus yang ada di Manado ini, agama hanya dijadikan sebagai pakaian yang kemudian tidak mengubah spirit kemanusiaan atau spirit manusia. Ada istilah tou yang ada di Sulawesi Utara ini. Jadi agama itu cuma abstraksi yang kemudian tidak mengganggu spirit kemanusiaan yang sudah jauh lama terbangun di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Jadi kalau ada orang datang ke Manado mau mengajarkan tentang demokrasi, pluralisme, itu dia salah alamat. Karena sebelum ada istilah-istilah barat itu, manusia Manado atau manusia Minahasa atau manusia Sulawesi Utara secara keseluruhan adalah manusia yang sudah sadar dan sudah sangat kritis memahami bahwa kita ini jauh lebih penting daripada identitas atau pakaian kita masing-masing. Jadi manusia kita itu lebih utama ketimbang Anda ini orang apa dan Anda ini beragama apa. Itu penelitian dari seorang sosiolog dan itu terbukti. Belakangan, apa yang disebut oleh pendeta tadi adalah ini adalah kerukunan itu sedang ditantang oleh kerja-kerja politik, baik politik dalam konteks politik praktis sampai dengan politik kepentingan ideologi. Seringkali pertikaian yang ada di luaran sana menjadi contoh buat Sulawesi Utara. Ketika tahun 2006 kalau nggak salah itu terjadi pembunuhan terhadap seorang pendeta di Bekasi kalau nggak salah, di Jakarta, itu menjadi inspirasi. Ini di luar peristiwa Ambon sudah terlalu jauh menurut saya, peristiwa yang belum terlalu lama. Itu menjadi inspirasi buat terjadi gerakan tertentu di daerah-daerah lain, khususnya Manado. Karena yang membunuh atau yang menikam pendeta itu adalah kebetulan seorang Muslim. Ketika ada satu tempat yang kemudian dibom oleh kelompok atas nama golongan tertentu, ini kemudian menginspirasi bagi kelompok-kelompok lain. Ketika Islamofobia juga tinggi, menegaskan bahwa kelompok Islam kelompok radikal itu ada di Islam, itu juga ternyata terbantahkan ketika terjadi peristiwa pembantaian di masjid yang dilakukan oleh orang yang kebetulan bukan dari kalangan Islam itu sendiri. Jadi sekarang sulit dan semu mau membaca orang baik itu seperti apa, aliran yang baik itu bagaimana.
jangan-jangan kita ini orgasme bertuhan itu hilang gara-gara cover agama gitu, atau cover identitas kita sebagai nikmatnya bertuhan itu, Pak Pendeta, terganggu gara-gara ajaran kita yang diputar-putar oleh orang yang mentransformasikan pengetahuan kepada kita. Jangan sampai nikmatnya kita berkemanusiaan dan bertuhan itu terganggu hanya gara-gara perspektif kita memahami ayat-ayat atau teks-teks yang tertulis rapi dalam kitab-kitab suci kita masing-masing. Apa yang salah? Apakah kitab sucinya? Ya tentu tidak. Tentu cara kita berpikir dan cara kita menerima orang mentransformasikan pengetahuan keagamaan itu yang tentunya bisa mengalami bias dan bisa mengalami konsekuensi-konsekuensi tertentu. Manado, ini saya sudah mau masuk ke Bawaslu. Di bulan Agustus, setelah kami dilantik sebagai komisioner, saya melakukan penelitian. Ada indeks kerawanan pemilu yang secara nasional itu diumumkan. Indeks kerawanan pemilu, Pak Pendeta, Sulawesi Utara itu masuk di peringkat 15 besar sebagai daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang cukup rawan dalam menjelang pemilihan umum. Itu 15 besar. Manado adalah daerah yang ketiga setelah Bolmong dan juga Minahasa yang dikategorikan sebagai daerah Sulawesi Utara yang punya potensi konflik menjelang pemilu. Lebih spesifik, di kota Manado, daerah yang paling rawan atau kecamatan yang paling rawan tertinggi itu adalah daerah Tuminting. Daerah Tuminting itu dalam penelitian kami, daerah yang paling tinggi kekuatan potensi konfliknya. Walaupun di sana yang di kecamatan lain juga ada potensi konflik. Cuma dalam penelitian kami, menurut kalangan masyarakat netizen dan juga masyarakat Manado secara umum yang kami lakukan penelitian, Tuminting adalah daerah yang cukup rawan dan cukup berpotensi tinggi. Yang kedua adalah yang ada tailing ini apa? Wenang, Wanea ya? Wanea atau Wenang itu? Yang tailing itu. Wenang. Kemudian yang ketiga Malalayan. Nah, itu ada indeks kerawanan pemilu. Nah, yang menarik, saya ingin berangkat dari perspektif SARA. Potensi konflik SARA yang terjadi di Manado di Agustus ke September itu cuma 7%. Sedikit sekali. Yang menarik, ketika terjadi penghadangan di bandara yang dilakukan oleh kelompok adat, saya tidak tahu siapa teman-teman, apakah mungkin di antaranya ada kawan-kawan di sini. Pasca penghadangan di bandara kepada seorang ustadz, orang Habib, indeks kerawanan pemilu di Sulawesi Utara itu naik menjadi 19%. Kenapa? Karena sudah mulai muncul istilahnya dalam sosiologi itu populisme. Populisme itu kutil dalam demokrasi. Populisme itu semacam sepatu yang indah, yang baik, tapi tidak ada satupun orang yang cocok menggunakan sepatu itu. Tidak ada satupun kaki yang pas di sepatu itu, padahal sepatu itu bagus. Itu populisme. Semacam kebangkitan kerakyatan, kebangkitan umat, kebangkitan rakyat yang kepingin bagaimana merebut kekuasaan setelah dia mengevaluasi bahwa penguasa hari ini tidak punya kemampuan mensejahterakan rakyat, tidak punya kemampuan memberikan pelayanan masyarakat dengan maksimal, sehingga bangkitlah populisme, bagian dari kutil demokrasi, namun menggunakan ideologi tertentu. Pilkada 2016 di Jakarta. Interupsi. Ya. Interupsi. Saya pikir harus kembali kepada topik yang ada. Oleh karena pembicara sepertinya agak miring dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Sedangkan topik yang kita bicara ini, kita bicara kerukunan, Pak. Kita bukan berbicara tentang keadaan dan situasi waktu yang lalu. Nah, kalau kita bicara tentang situasi dan kondisi yang waktu yang lalu, itu sebenarnya kita sedang mempertahankan situasi dan kondisi keamanan di Sulawesi Utara. Ya, saya mengerti. Dan kalau Bapak bilang bahwa di daerah Kota Manado ini, saya mau bertanya, Bapak berapa lama tinggal di Kota Manado ini? Walaupun Bapak Panwa. Saya lahir di Kota Manado, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Saya boleh teruskan. Nanti kalau ada masalah bisa diberikan ruang sesi dialog untuk kritik atau kritik. Artinya saya bertanya kepada mediator. Ya.
Bagaimana moderator? Lanjut. Oke. Karena kita sampai jam 3 di sini. Saya mencoba untuk lebih objektif dan ilmiah, Pak ya. Saya tidak menggiring untuk kemudian tapi kita harus membaca secara kritis situasi dan kondisi yang ada di Sulawesi Utara. Saya kira saya tidak ada satupun bahasa yang kemudian mengarahkan kepada sentimen ke hal-hal tertentu, tidak. Tapi saya ingin membuka bahwa forum ini forum yang ilmiah dan demokratis, serta ingin mengajak kepada masyarakat Sulawesi Utara untuk membaca situasi kita ini, harus kitalah yang kemudian menjadi benteng, kan gitu. Jadi kita harus baca dulu situasi ini. Karena saya akan menggiringnya, akan mengarahkan kepada pembahasan yang sempat, karena saya dituntut sama panitia untuk tolong jelaskan kenapa ada bendera tauhid yang kemarin itu kan. Ya, saya juga harus jelaskan bahwa peristiwa ini kan tidak jauh dari sejarah-sejarah perjalanan penghadangan di bandara sampai dan lain sebagainya. Dan ini tidak ada sentimen dan hal-hal yang menurut saya tidak ada. Itu subjektivitas. Nah, yang ingin saya katakan, yang saya sampaikan tadi adalah paparan data. Kan kalau seandainya diberikan ruang, kami bisa membuka data itu juga boleh, dan itu berbasis data online. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa ada kebangkitan populisme itu kan yang seharusnya kita sama-sama pahami. Nah, kami di Bawaslu punya tugas untuk bagaimana kemudian ketika kami melakukan penelitian tentang indeks kerawanan pemilu dari tingkat nasional sampai dengan tingkat lokal, maka tugas kami sebagaimana amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah melakukan pencegahan agar supaya tidak terjadi potensi-potensi konflik tadi. Makanya kegiatan seperti ini menurut kami adalah bagian dari partisipasi masyarakat membantu penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu, dalam rangka mencegah jangan sampai ada prasangka-prasangka, ada prejudice yang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengganggu situasi kerukunan kita. Itu sebenarnya yang harus kita apresiasi. Nah, jadi ini penelitian kami gitu, dan ini adalah dan ini bertanggung jawab kami atas nama Bawaslu, bukan atas nama pribadi gitu. Nah, sehingga itu saya kira dalam konteks pertemuan ini, kendati kita bicara soal kerukunan yang ujung-ujungnya saya juga dituntut untuk Bawaslu jelaskan kenapa ada bendera itu. Kami tidak terjebak itu bendera apa. Kami nggak punya kepentingan mau menjelaskan itu bendera boleh atau tidak boleh, itu urusan aparat kepolisian. Bagi kami, dalam pasal 280 tahun Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, setiap pelaksana, peserta, dan juga tim kampanye itu dilarang membawa apa yang di poin 1 dan juga di huruf I, membawa atau menggunakan atribut atau tanda gambar lain selain dari atribut atau tanda gambar peserta pemilu yang bersangkutan, artinya peserta yang berkampanye. Nah, kebetulan kemarin ada kegiatan kampanye di daerah Wonasa, di lapangan Ketang Baru itu. Sayalah orang yang kemudian menegur kepada seseorang yang membawa bendera di luar dari bendera kampanye. Saya tidak mau terjebak itu bendera apa. Yang saya minta adalah tolong turunkan, karena ini melawan atau melanggar Undang-Undang 7 tahun 2017. Kan gitu. Anda mau bawa bendera warna sepak bola kah, atau bendera apa yang tidak ada hubungannya dengan kampanye, kapasitas kami sebagai pengawas pemilu di lapangan akan meminta itu diturunkan. Nah, apalagi bendera ini cukup sensitif dan juga kontroversial, ya kan? Tapi bukan domain Bawaslu untuk bilang ini bendera terlarang. Itu bukan hubungan, tidak ada domain dari pengawas pemilu untuk mengurus itu bendera terlarang atau tidak, ya kan? Ya, kita udah tegur, kita udah langsung awasi, kemudian kita tindak. Nah, yang bersangkutan langsung turunkan. Hanya memang jadi repot ketika dia viral di medsos, tentu penggorengan dan perebusannya juga cukup maksimal. Nah, jadi bagi saya peristiwa bendera kemarin seharusnya kita sikapi dengan bijaksana. Nah, sekarang kalau undang-undang berbunyi bahwa dilarang membawa atribut lain, saya mau tanya, sekarang ada kampanye yang dilakukan juga oleh calon presiden atau wakil presiden, itu membawa bendera lain. Ya, kita sebut kemarin bendera tauhid atau bendera hitam yang ditulis kalimat yang sangat sakral bagi orang Islam. Nah, sekarang ada bendera Nahdlatul Ulama yang dikibarkan oleh Sandiaga Uno. Bagaimana penjabaran atau bagaimana mengimplementasikan amanat undang-undang tadi? Tahukah Bapak Ibu, konsekuensi orang yang menggunakan atribut lain selain atribut kampanye, dia akan kena pasal 521 dalam Undang-Undang 7, yaitu pasal pidana pemilu. Kurungan penjara 2 tahun, 24 juta. Ya kan? Nah, ini yang kadang-kadang bagaimana kita mau menegaskan atau mau melakukan semacam mengimplementasikan
hukum dalam konteks sosiologis yang sebenarnya bermasalah. Nah, sehingga itu yang kita butuhkan adalah kritisnya masyarakat melihat atau membaca produk-produk hukum yang hari ini kita geluti bersama. Kami di Bawaslu Manado atau Bawaslu Kabupaten Kota hanya menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang. Ya kan? Kita tidak bisa bergerak mau menciptakan atau memproduksi hukum dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana kemudian peristiwa kampanye-kampanye yang ada hubungannya dengan problem atau perbedaan identitas, apakah kemudian berpengaruh terhadap kerukunan yang selama ini sudah terjadi? Saya minta maaf sebagai kritik juga Pak Pendeta, kerukunan yang kita dapatkan baik indeks kerukunan di pertama dan juga kedua, itu kadang-kadang hanya berakhir di AC-AC atau di ruangan-ruangan elit seperti ini. Yang rukun kita-kita saja gitu. Sementara masih ada titik-titik tertentu yang perlu dievaluasi. Ya kan? Cuma di Azra ketika dia presentasi di IAIN, dia tuh ditertawakan sama ada dosen kampus di IAIN itu. Ketika dia bilang luar biasa masyarakat Sulawesi Utara rukun. Iya, yang rukun itu kadang-kadang di posisi-posisi kulit, kadang-kadang di apa gitu. Tapi di tengah-tengah masyarakat ada gesekan-gesekan yang sebenarnya kita semua bertanggung jawab. Apa yang kita dapatkan di ruangan AC ini harus kita implementasikan di tingkatan grassroots. Itu baru saya mau mengatakan bahwa kita orang yang mencoba untuk melakukan kampanye kerukunan itu dengan baik, kan gitu. Cerita-cerita hoax atau tidak, apapun itu menjadi hal yang perlu kita evaluasi bersama. Saya kira ini singkat saja pengantar, karena saya yakin akan ada hal yang perlu dikritik dan perlu dievaluasi dari apa yang menjadi pernyataan saya, dan saya akan bertanggung jawab. Kalau kemudian tadi saya juga diminta untuk bicara dalam konteks Islam atau dalam konteks agama, saya akan mempertanggungjawabkan itu, karena saya diundang di sini sebagai anggota Bawaslu. Di undangan saya juga dapat. Tentu apa yang saya sampaikan adalah peringatan-peringatan dan juga ajakan-ajakan kepada kita semua untuk berpikir secara kritis, bahwa jangan sampai pemilu 2019 dirusak oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang ternyata kepentingannya bukan kepentingan untuk suksesnya pemilu, tapi hanya untuk merusak kebersamaan dan keberagaman kita. Saya kira itu sebagai pengantar awal. Terima kasih. Terima kasih.